Selama 2 tahun akibat pandemi COVID-19, jemaah haji asal Lumajang akhirnya bisa berangkat ke Tanah Suci dan mereka tiba kembali ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat. Tangis haru keluarga pun pecah saat mereka menyambut kedatangan jemaah haji kloter 18 itu. Suasana haru langsung mewarnai kedatangan jemaah haji kloter 18 di Pendopo Kabupaten Lumajang Jumat pagi. Isak tangis pun pecah saat mereka bertemu anggota keluarganya. Sempat tertunda selama 2 tahun akibat pandemi COVID-19, total sebanyak 349 jemaah haji asal Lumajang seluruhnya kembali dengan sehat dan selamat. Jemaah bersyukur dapat menunaikan ibadah haji tahun ini dengan lancar meski mereka sempat merasakan cuaca ekstrim di Tanah Suci yang mencapai lebih dari 40 derajat Celcius. Cuaca memang hampir 50 derajat. Ada kendala nggak? Bibir pecah-pecah, kadang kalau berludah ikut darah. Sempat tertunda 2 tahun kemarin. Gimana ini akhirnya? Tapi terbalaskan dengan haji yang sekarang ini. Istimewa. Pelayanannya semuanya istimewa. Seluruh jemaah haji asal Lumajang yang kembali dari Tanah Suci ini sebelumnya telah menjalani pemeriksaan kesehatan di Asrama Haji Surabaya dan dipastikan sehat saat bertemu keluarganya. Nur Salim melaporkan dari Lumajang, Jawa Timur. Masya Allah. Tak terasa pemirsa dan juga Ustaz rangkaian haji sudah sampai di akhirnya. Sudah banyak juga jemaah haji maupun hajah yang kembali ke daerah asal masing-masing. Kita doakan semoga mereka menjadi haji dan hajah yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, kalau misalnya yang rombongan ONH Plus begitu sudah tiba sekitar 2 bahkan 3 pekan sebelumnya begitu Ustaz ya. Nah, soal kepulangan ini Ustaz, ada suatu kebiasaan di masyarakat kita yakni datang bertamu kepada orang yang baru pulang haji untuk mencari keberkahan atau minta didoakan. Dan biasanya berlangsung sampai 40 hari. Itu kan kita dengar bahwa jamaah yang baru pulang ini masih diliputi keberkahan, bahkan malaikat juga dekat. Begitu Ustaz yang kita dengar. Boleh dijelaskan kepada kita Ustaz seperti apa yang sesungguhnya? Ya, amat sangat mengharukan ya kalau kita melihat bagaimana gegap gempita masyarakat kita menyambut para jamaah haji, apalagi setelah tertunda 2 tahun ya. Para jamaah itu begitu sangat bersuka cita ya. Tentu kita semua terharu dan mudah-mudahan mereka mendapatkan haji yang mabrur ya. Dalam tradisi masyarakat kita ini, orang mau pergi haji, orang balik haji, itu ada tradisi yang unik-unik ya. Bahkan ada budayanya sendiri. Tradisi itu sudah menjadi budaya ya. Termasuk sampai-sampai ada keyakinan ya. Katanya kalau orang pulang haji itu masih diiringi oleh malaikat selama sampai 40 hari gitu ya. Sehingga kemudian selama 40 hari itulah dia belum kemana-mana itu ya. Ya, memang tidak ada hadis atau riwayat yang khusus menyangkut tentang itu ya. Tetapi ada satu hadis yang sahih misalnya yang mengatakan bahwa orang yang berhaji dan selama hajinya itu dia betul-betul melaksanakan sesuai tuntunan ya. Tidak berbuat rafas, tidak berbuat fasik dan lain sebagainya. Itu raja'a kayaumi waladathu ummuh. Dia akan kembali seperti bayi yang baru lahir dari ibunya dalam keadaan suci. Ya, dalam keadaan suci itu. Oleh karenanya hatinya penuh dengan ketulusan sehingga doa-doanya itu akan cepat diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dalam tradisi masyarakat kita, bahkan di banyak negara ya, ada orang haji itu disambut lalu diminta untuk berdoa. Jadi memang yang paling pas untuk dilakukan itu adalah ya meminta kepada mereka untuk berdoa untuk kebaikan kita ini. Mereka baru saja dari tanah suci, mereka kembali dengan hati yang suci. Mudah-mudahan dengan itu doa-doa mereka itu cepat didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya yang perlu kita minta dari mereka itu adalah doa-doanya. Ya. Jadi jangan oleh-olehnya dulu yang dicari. Nanti oleh-olehnya dulu. Doanya yang terpenting. Ya, karena mereka itu seperti raja'a kayaumi waladathu ummuh. Seperti bayi yang baru terlahir dari ibunya. Masya Allah. Ustaz, ini hanya ada di negeri kita atau juga dilakukan dari negara lain? Penyambutan atau adat yang seperti ini. Kemudian selain tadi Ustaz bilang
mereka seperti suci terlahir kembali, sehingga kalau mereka memunajatkan doa tuh mungkin lebih didengar oleh Allah. Selain kita minta doakan, apalagi Ustaz adabnya. Kan kita, kalau budaya kita ada yang sampai peluk atau cium tangan yang berlebihan begitu Ustaz. Saya rasa itu bukan dalam bentuk doa Ustaz ya. Ya, tradisi semacam itu memang ada di banyak negara ya. Masing-masing punya tradisi yang berbeda-beda ya. Tetapi di Indonesia, termasuk di Indonesia ini, antara satu daerah dengan lainnya itu kan berbeda itu cara penyambutannya ya. Termasuk juga cara melepas jamaah haji gitu ya. Nah, apa yang harus kita lakukan gitu selain kita meminta doa itu ya. Ada yang tadi Mas Jemi katakan itu sampai mencium tangannya ya. Jadi memang ini orang karena baru pulang dari tanah suci ya, mereka menginjak tanah suci, mereka mencium Hajar Aswad ya, mereka merasakan tanah di mana di situ jasad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikebumikan di kota Madinah. Jadi mereka ini bersentuhan dengan benda-benda, dengan tempat-tempat yang penuh dengan keberkahan. Nah, dalam tradisi sebagian masyarakat kita itu meyakini ada yang namanya tabarruk. Tabarruk itu artinya ngalap berkah. Karena mereka ini baru datang dari tempat yang penuh dengan keberkahan, jasad mereka itu bersentuhan dengan tempat-tempat dan benda-benda yang suci, maka wajar kalau kemudian juga orang ingin merasakannya. Kalau tidak bisa langsung, ya paling tidak melalui tangan yang pernah menyentuh itu. Itu sama dengan dulu para sahabat itu berlomba-lomba untuk mencium pusat dari cucu baginda Nabi Sayyidina Al-Hasan dengan Husain, karena mereka dulu pernah melihat Rasul mencium itu, mengecup itu. Nah, mereka karena tidak bisa mencium, mengecup Rasulullah, ya sudah tempat yang pernah dikecup dan cium oleh Rasulullah, itu mereka kecup. Itu yang disebut dengan konsep tabarruk yang diyakini oleh sebagian masyarakat kita. Ya, Ustaz tadi di bagian mananya Ustaz tadi, di bagian kepala atau gimana? Pusatnya. Pusernya ini. Jadi begitu. Para sahabat Nabi pernah melihat Nabi mengecup itu. Berlomba-lomba mana pusatnya. Karena tempat itu pernah dicium oleh Nabi. Masya Allah, begitu rupanya makna dari filosofinya. Baik Ustaz, sekali kita doakan semoga para jemaah yang tiba di tanah air dapat menjadi haji dan hajah yang mabrur. Begitu juga bagi sebagian dari mereka yang masih terinfeksi COVID-19 juga dapat sembuh. Amin ya rabbal alamin.